Ya, halo teman-teman, selamat malam. Kali ini kita akan bareng sama Mbak Fitri. Mbak Fitri. Oh, ternyata tidak bisa tampil. Aku salah setting. Namanya tidak tampil. Tar. Podcast info. Oh, nanti sih. So display-nya. Iya. Jadi kali ini kita akan ngobrol tentang industri HRD, industri psikolog industri lebih tepatnya, dengan salah satu mantan. Boleh diomongin mantan ya, Mbak? Boleh saja. Saya terserah orang mau bilang saya apa aja boleh. Iya, andalan lagi kayak gitu. Ya, jadi Mbak Fitri ini dulu jadi sempat jadi HR-nya Jawa Pos Media Group ya. Tapi saya nggak sebutin perusahaannya, cuma kurang lebih masih satu naungan dengan Jawa Pos Media Group. Jadi kali ini kita akan bahas tentang inovasi ya. Bagaimana terus kemudian menurut ceritanya Mbak Fitri ini, dulu itu perusahaannya dia itu hal-hal yang tidak bisa sesuai dengan harapan dari si owner. Akhirnya akhirnya sebagai tim HR ya, akhirnya banyak inovasi-inovasi yang dicoba untuk dilakukan untuk membuat sebuah perusahaan itu sebagai institusi atau organisasi yang lebih efektif ya, meningkatkan kapasitas produksi maupun profitnya seperti itu. Nah, kali ini kebetulan Mbak Fitri apa? Aku mesti ngobrol masuk di situ. Oh, enggak apa-apa, enggak masuk. Jadi gitu. Kedengeran ya, Fit? Ini suaranya ya? Kedengeran. Oh, tenang ya, aja. Tenang aja. Oke. Jadi silakan diperkenalkan diri Mbak Fitri. Anda siapa dan mengapa kok bisa ke sini? Dan mungkin nanti banyak cerita ya tentang pengalaman menghadapi pekerja ya, terutama divisi yang berhubungan dengan divisi Anda ya. Bagaimana caranya untuk bisa mengefektifkan sistem, terus apa yang mungkin bisa dikembangkan gitu ketika menghadapi sebuah permasalahan-permasalahan yang bisa jadi nanti dalam sistem itu akan ya kita cerita aja lah intinya. Pokoknya nanti kita cerita, terus habis itu kalau ada pertanyaan ya nanti kita obrolin ya gitu. Ya, kalau misalnya saya tidak bisa menjawab mungkin menjadi PR dan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Wah, mantap sekali. Monggo silakan diperkenalkan diri Kakak. Baik, teman-teman semuanya yang ada di mana-mana di dunia maya. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Masruroh, saya alumni Undar S1-nya dan saya melanjutkan kuliah lagi di Untak Surabaya, dan alhamdulillah baru lulus dan juga lulusnya tepat waktu. Seperti itu. Mantap. Iya, karena kalau memang kalau psikologi profesi itu tidak semudah magister profesi saja, magister psikologi saja. Kalau profesi itu untuk tepat waktu itu sangat sulit gitu loh. Dan sebenarnya Kenapa Kakak? Kenapa Kakak kok sangat sulit? Iya, karena untuk menempuh jenjang profesinya itu sendiri kan kita perlu banyak menemukan kasus di lapangan gitu. Jadi kalau memang dalam
penanganan kasus atau penyelesaian kasus di lapangan yang kita masih banyak yang belum selesai, kan kita masih banyak yang harus dikejar, sehingga deadline-nya itu mulai mundur gitu. Karena ya kasus-kasus di lapangan itu tidak semudah seperti yang layaknya teori yang diceritakan para dosen, yang kita belajar dalam buku saja gitu. Iya. Seperti Terus itu. tadi Saya bisa di HR itu awalnya itu tidak ada rencana sebelumnya, karena memang awalnya itu ya dari proses saya belajar S2 itu tadi. Saya magang di suatu perusahaan media, terus ternyata lembaga di sana, bukan lembaga sih, lebih tepatnya Pak, industri di sana itu, organisasi di sana itu sesuai dengan karakter saya dan performance saya di sana lah selama saya magang. Terus sehingga saya ditarik untuk menjadi karyawan di sebuah tanpa melamar ya itu perusahaan kakak ya? Tanpa melamar ya? Alhamdulillah ditawarin. Cuman ya tetap sesuai prosedur, kita dimintai CV dan sebagainya. Ya, power of orang dalam, mantap. Tidak, sebenarnya tidak. Oh, tidak. Orang dalam. Saya tidak ada kenalan di sana, sama sekali tidak ada kenalan. Karena memang performa kita sendiri yang menunjukkan bahwa kita itu bisa, mampu. Tapi memang awalnya di situ, sedikit cerita, memang awalnya di situ saya sebenarnya pernah berkecil hati. Karena kita dari Universitas Darul Ulum tahu sendirilah ya, berita-beritanya di media sosial banyak sekali yang berita negatif seperti itu. Apalagi waktu periode saya S1. Terus kemudian saya kuliah di suatu kota, Surabaya, itu kan metropolitan lah, hampir seperti itu. Kita melihat teman-teman yang dari negeri dan seperti dengan potensi-potensi mereka yang luar biasa, itu kan kita juga wow. Teman-temanku keren-keren nih, hebat-hebat nih. Bisa nggak ya aku bersaing dengan mereka? Bisa nggak ya aku berkontribusi seperti mereka? Pada akhirnya ketika waktu training, waktu jalan profesi itu ternyata bisa gitu loh. Dan performa kita sendiri yang menunjukkan bahwa kita itu mampu ada di dunia lapangan gitu. Ya, pada akhirnya saya masuk di sana. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil di dunia industri khususnya. Itu mulai dari sebenarnya nggak banyak sih, cuman lebih banyaknya itu mengatasi problematika yang ada, seperti kayak kalau demosi mutasi pasti kan orang-orang itu banyak tidak terima, dan juga pasti terjadi kalau memang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, kan kita pasti ada mereka juga akan menjalani demo seperti itu. Jadi kalau kita jadi tim HR, sebelum melakukan kayak demosi mutasi atau cut off karyawan, jadi atau turnover lah bahasanya di industri itu, kita harus menyiapkan beberapa sistem yang ada. Mungkin kebijakan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan itu sendiri. Karena biasanya setiap perusahaan itu memiliki kebijakan masing-masing. Itu sih kakak. Gitu. Dalam tantangan kemarin ya, pas waktu COVID ya, perusahaan Anda juga sempat meng-cut, maksudnya me-layoff atau meng-cut atau memutasi beberapa karyawan ya. Itu bagaimana untuk memang bisa mereka kondusif lah secara iklim perusahaannya? Mungkin kalau di masalah sistem atau strateginya, di sini saya tidak berani, karena ini adalah sebuah mungkin dibilang rahasia perusahaan. Rahasianya. Cuman mungkin kita mungkin secara global aja. Ya. Jadi ya mulai dari sistemnya, kan saya tadi sudah sedikit menyinggung bahwa setiap perusahaan itu pasti memiliki kebijakan masing-masing. Mungkin dari kedisiplinannya mereka, atau budaya mereka, atau bagaimana cara rekrutmen mereka dan sebagainya, atau kinerjanya mereka, penilaiannya seperti apa. Kita bisa masukkan, diselip-selipkan di sistem tersebut, sehingga ketika kita memanggil karyawan-karyawan itu untuk melakukan cut off, kita sudah siap. Kita sudah sebelum perang kita sudah siap bahan dulu lah. Seperti itu. Ketika sebelum mereka protes,
Hmm? sebelum Anda, maksudnya awal-awal Anda masuk di perusahaan itu ya kakak, menurut Anda that's a good corporate governance kak, sebagai sebuah perusahaan mereka punya sistem yang memang relatif bukan baik ya, tapi mungkin relatif ya, karena tidak ada yang benar-benar baik dalam sebuah sistem, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi apakah di awal itu ketika Samen masuk di sana, Samen merasa sistem ini formulasinya termasuk yang baik atau tidak? Dan setelah Samen keluar, bagaimana Samen mengevaluasi sistem itu? Ini sudut pandang sebagai pribadi saja ya, bukan mencerminkan secara keseluruhan. Jadi persepsi dan perspektifnya Samen saja memahami corporate sistem bisnis di satu perusahaan itu. Oke. Kalau pertama kali saya masuk di situ memang sebenarnya mereka sudah punya sistem. Cuman ada beberapa yang memang belum diterapkan. Mungkin karena ada banyak perbaruan dan kita perlu juga ingat dan kita pahami bahwa suksesnya sebuah organisasi itu bukan dari per individu seseorang saja. Jadi kita jangan pernah berpikir karena saya perusahaan ini bisa hebat. Kita di situ ada tim. Jadi kita juga butuh tim. Seorang leader itu kalau tidak memiliki tim yang yang solid atau yang bisa membantu leadernya, mereka biasanya tidak akan bisa berhasil gitu, karena visinya mereka itu berbeda, bisa jadi berbeda-beda. Nah di sini pada saat kita juga itu harus perhatikan. Iya ya, gimana, silakan dilanjut. Sebenarnya di sini tuh ini waktu kita ada berapa menit sih kak? Ada berapa jam? Los 2 jam 3 jam los. Enggak. Sebenarnya ada beberapa aspek yang kita harus pegang untuk pentingnya sebuah SDM. Yang pertama itu kan kita tadi yang saya sebutkan ini, bahwa seorang leader itu membentukkan sebuah tim. Jadi ibarat perahu itu kan nggak mungkin ketika kita berlayar itu hanya nahkodanya saja yang berlayar sendirian, kan pasti butuh tim untuk menarik layarnya atau sebagainya, dibahas itu sama seperti di organisasi sebenarnya. Jadi kita itu memiliki fungsi masing-masing, sehingga di situ kita itu bisa saling bekerja sama. Ketika dalam tim itu sudah baik, maka sistem itu akan juga baik seperti itu. Dan jadi diperkuat target juga terutama pada tim HRD, karena tim HRD dalam sebuah perusahaan itu adalah sopir dari sebuah perahu itu. Nah kodanya lah gitu. Kalau HRD-nya bagus, tim HRD-nya bagus, maka bisa jadi organisasi itu juga bagus. Gitu kakak. Menurut Samen ya, bagaimana indikasi sebuah tim HRD itu bagus ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja tentang minimal indikator-indikator dan capaian-capaian yang bisa dicapai gitu untuk membuild atau membangun good corporate governance itu tadi, sebagai terutama dimulai dari sudut pandang HRD lah. Kayaknya antep banget ya. Antep banget pembahasannya malam ini buat. Oke. SDM itu kan juga membangun sebuah sistem dan budaya. Kalau misalnya awalnya budaya kalau memang budayanya di situ kurang bagus, kalau kita memang ingin memperbaiki budaya di situ, maka kita harus memperkuat sistemnya juga. Misal yang dimaksud sistem itu apanya? Misal dari job desk-nya, kita pelajari dulu dari job desk-nya. Kalau memang di perusahaan itu tidak memiliki sebuah job desk, kita mulai review atau kita buatkan job desk, sehingga ketika kita bekerja teman-teman sudah tahu, oh ini job saya, oh ini job dia, oh prosedurnya seperti ini, atau yang kita bisa sebut dengan SOP. Terus instruksi kerja itu yang dimaksud itu bisa juga seperti struktur organisasinya, jadi harus jelas. Kalau memang struktur itu tidak jelas, maka kita ubah sistem itu untuk lebih jelas. Seperti itu. Memang mungkin kalau
untuk merubah sebuah sistem itu memang kita harus butuh keberanian, kita butuh konsisten. Inovasi ya, inovasi. Yang pasti inovasi lah. Jadi kalau memang sistem itu salah, jangan sampai kita mengikuti budaya yang salah gitu loh. Kalau memang kita tahu, kita punya ilmunya ya nggak apa-apa, kita rubah gitu loh, perlahan dengan pendekatan-pendekatan secara interpersonal atau secara berkelompok kan bisa seperti itu. Kita kasih pemahaman kenapa kita rubah sistem ini dan sebagainya seperti itu, Kak. Dan itu juga perlu apa ya? Sebuah seni. Wah, Apalagi kita tuh apa HRD. itu? Seperti Gimana, pendekatan gimana? pada orang lain. Seperti kan itu adalah sebuah seni, nggak seolah-olah kita mengumpulkan orang terus kita bilang sistem ini kita akan rubah seperti ini, tujuannya seperti ini. Pasti orang kalau sudah terbiasa dengan kenyamanan pasti dia akan berontak. Tapi kalau kita Iya. pelan-pelan kita ambil dari kita masuk dengan sudut pandang mereka dan keluar dengan sudut pandang kita. Itu akan sistem itu akan lebih berhasil seperti itu. Iya. Anda di awal itu kan ya saya mohon maaf ya Kakak, saya melihat stereotip sudut pandang orang lain tentang Anda ya. Mohon maaf ini saya omongkan saja meskipun saya tidak pernah seperti itu. Kita kan berkawan sejak lama. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berpendapat, saya mah bebas orangnya. Betul. Yes. When someone looks you, ketika seseorang melihat Anda ya, seperti as Fitri ya, apa yang biasanya mereka terjemahkan dari Anda, Kakak? Terutama pas waktu di perusahaan itu. Bukan sebagai HRD ya, sebagai Fitri. Apa ya kalau saya sih kurang peduli dengan kayak gitu ya. Dengan pujian-pujian orang atau dengan cemoohan orang, ya terserah orang mau menilai apapun. Bagi saya, orang yang suka dengan saya, orang yang tulus dengan saya, dia tidak peduli tentang kejelekan saya. Tapi kalau orang yang memang sudah dari awal tidak suka dengan saya, mau saya baik apapun dengan dia, mereka tetap negatif thinking dengan saya. Jadi kalau saya sih intinya begini, kalau selagi intinya saya bekerja dengan profesional, saya bekerja ingin mengkontribusikan sesuatu hal yang saya miliki di dalam perusahaan tersebut. Saya ingin bermanfaat. Ketika saya masuk di sebuah lembaga atau sebuah perusahaan, saya ingin memiliki kontribusi yang positif di dalam perusahaan tersebut atau dalam lembaga tersebut. Gitu aja kalau saya. Jadi orang mau ngomong apa tentang saya I don't care. Oke. Skip ya, ini ad hominem. Yes. Kita ngomong tentang apa yang membuat sampean ya sebagai HRD terus kemudian meng-ACC orang-orang, maksudnya merekrut orang ya. Kan banyak tuh seringkali kan ketika disuruh merekrut personel HRD-nya sampean kayak gitu ya, bukan ya? Tugasnya pas waktu itu kayak gimana? Apakah sambil rekrutmen kan? Nah, indikator apa yang sampean pakai untuk bisa merekrut, terutama dalam konteks perusahaannya media ya? Indikator apa yang sampean pakai untuk dia bisa diterima di perusahaan itu? Dan apakah menggunakan metode-metode psikologis dalam tanda kutip? Karena Anda psikolog ya. Ini ibu ini benar-benar psikolog ya, bukan psikolog abal-abal. Jadi diakui negara ibu ini. Apakah Anda benar-benar menggunakan indikator-indikator itu dalam sudut pandang psikolog atau tidak sama sekali? Karena dalam prakteknya banyak kan orang-orang HR yang memang bukan berasal dari magister psikolog gitu, atau mungkin psikologi sendiri ya, sebagai sebuah profesi personalia HRD. Nah, bagaimana kalau sampean? Kalau saya sih tetap melihat pengalaman, ya pasti pengalaman juga pasti. Cuman kalau memang tergantung bagaimana usernya yang meminta, karena terkadang itu kita apa gunanya job desk tadi itu adalah mempermudah kita untuk merekrut orang sistem.
Kalau Sistem sesuai ya. dengan sistemnya, tetap sistem. Terus biasanya user itu minta, nggak apa-apa Mbak, kita fresh graduate aja. Karena kita mencari untuk apa ya, istilahnya itu, apa sih kalau bibit baru itu? Ya bibit baru. Enggak, ada istilahnya lain. Aku lupa. Regenerasi ya, kayak gitu loh. Ya, 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 Untuk ya. regenerasi. Nggak seperti itu. Jadi mungkin saya melihat dari IPK pertama. IPK, terus melihat pengalaman organisasinya dia seperti apa. Kalau memang fresh graduate, kalau memang dia adalah orang yang pernah bekerja, biasanya saya lihat, saya gali pengalaman bekerja dia. Dia dulunya ngapain, terus permasalahan apa yang paling berat, seperti itu sih biasanya. Jadi kita kalau saya biasanya kalau di sana itu menggunakan kayak sistem BEI. Jadi behavior interview kayak gitu. Jadi kita modelnya kayak sharing kayak gini sih, cerita-cerita tanpa mereka sadari bahwa kita sebenarnya menggali sebuah informasi sangat dalam dari pengalaman dia. Itu. Dan dia Jadi kita diharapkan tidak sadar gitu ya, Kak ya. iya, karena kita pendekatannya kan pendekatan psikologis lagi lah yang Pendekatan psikologis digunakan. harus yang melenakan gitu kan. Jadi kita ngiringnya dari awal tuh mungkin dari hobinya dia apa, habis itu pengalaman dia apa, dulu di organisasi bagaimana, terus kerjanya dia pengalaman kerjanya dia seperti apa. Dia tanpa sadar dia akan cerita semuanya. Mulai hal paling tidak disukai maupun disukai, pencapaiannya dia, bahkan pernah permasalahan, tidak sedikit orang permasalahan juga yang ada di perusahaan lama itu dikeluarkan semua. Jadi kita mudah menggali. Itu biasanya Anda rekrut atau tidak yang mereka BSH barisan sakit hati kayak gitu. Anda sebagai poin yang positif atau negatif kalau kayak gitu? Kalau saya melihat artinya konteksnya, nanti kalau memang gimana? Kalau saya melihat konteksnya, kalau memang sakit hatinya mereka, kalau memang dari kesalahan mereka, bisa jadi tidak saya terima. Terus kalau memang kesalahan perusahaan ya menjadi pertimbangan buat saya. Kalau berarti kan peluang dia punya potensi, tapi di dalam organisasinya dia tidak dipergunakan. Ini kan eman, mending saya ambil. Tapi kita juga tidak seolah-olah mengambil dari hasil interview saja. Kita juga ada sesi psikotes. Nah, di psikotes itu kan kita mencari apa ya, intelijensi dia bagaimana, terus cara kerja dia seperti apa, kepribadian dia seperti apa. Nah, di situ kita compare dengan hasil interviewnya. Seperti itu. Satu orang bisa menghabiskan berapa jam, Kakak, untuk interview? Jadwal interview? Dengan Anda? Kalau saya satu orang itu bisa 1 jam bisa. Kalau memang itu menarik dan banyak yang bisa digali dari dia. Kalau memang dari tidak menarik ataupun dari awal sudah gesturnya atau attitude-nya sudah terlihat tidak sesuai, biasanya cuma 5 menit sudah saya suruh keluar. Oke, I notice attitude ya. Seberapa attitude itu menjadi pertimbangan utama bagi Anda ketika masuk dalam konteks bekerja di perusahaan? Attitude itu menjadi sebuah penilaian nomor 1 buat saya. Karena percuma orang pintar tapi tidak punya attitude, buat apa? Boleh disebutkan attitude yang support pada penilaian ketika interview itu, Kakak? Mungkin contoh saja. Misal cara dia berbicara, terus cara dia menghargai orang lain, seperti itu. Dari situ sudah terlihat. Kadang kan ada orang masuk langsung buka pintu, duduk, dan itu seolah-olah itu menantang gitu loh, terlihat sekali. Terus cara dia menyampaikan sebuah pertanyaan itu pun terlihatlah dari gestur tubuh yang arogan atau bagaimana. Anda melamar kok arogan gitu ya? Arogan boleh sih, boleh, tapi sesuai pada tempatnya. Kalau kita melamarnya, ya bagaimana life attitude kita seharusnya. Ketika kita bertamu dan kita tegas, bukan arogan berarti. Seperti itu. Ya. Anda pernah interview level C nggak? Maksudnya level C itu ya si TO, si MO atau CEO. UMO. Level C.
yang interview level C itu level shift manager gitu kakak? Oh pernah, cuman kan itu nanti biasanya saya didampingi dengan direksi seperti itu. Biasanya nanti itu keputusan terakhir itu biasa di direksi kan seperti itu. Jadi kalau misal ya biasanya kalau ke operator kayak gitu biasanya hanya ke manajer, sampai manajer biasanya yang memutuskan. Begitu. Cerita lagi dong, kasih cerita-cerita lagi dong. Oke. Kita kemarin kan sudah banyak cerita ya, kayaknya sangat menyenangkan. Jadi ibu ini sekarang pindah di Jombang ya. Jadi Ibu Fitri ini yang dulu dari kecil Malang Buana, asli Banyuwangi, tapi dari kecil tinggal di Jember, kuliah di Jombang dan tidak pernah pulang sama sekali. Maksudnya nggak pernah stay di rumah terus menerus gitu. Terus ketika sudah S2 lulus, sekarang juga mau kerja di kota orang lagi gitu. Bagaimana perasaan Saben dengan perjalanan Saben selama ini? Kalau masalah melalang buana ya pastinya kalau memang sudah terbiasa melalang buana ya fan-fan aja sih ya. Terkadang ada keinginan untuk pulang, masa ya daerahnya orang terus yang kita kembangkan, kapan kembangkan daerah sendiri kan pasti juga ada, cuman ya mungkin memang belum waktunya saya untuk pulang, nanti mungkin tetap akan mengabdi pada tanah kelahiran lah. Seperti itu. Terus dan kita juga sedikit tips, kita itu kan di zaman era teknologi yang canggih ini, apalagi di mana-mana itu sudah menggunakan mesin. Jadi kita harus punya sebagai human, kita harus punya beberapa keunggulan dari dari mesin. Memang mesin. Keunikan human. Keunikan human gitu. Kalau mesin kan memang kalau kita misal dibandingkan dengan mesin ya, mesin itu kan tidak pernah bosen. Kalau disuruh kerja kan pasti tetap. Kalau manusia coba disuruh kerja dan non-stop, pasti kan punya rasa lelah dan bosen tuh pasti. Kita kan dari tingkat emosi pasti kita tidak stabil. Tapi kalau mesin tetap stabil ya gitu-gitu aja karena benar mati kan seperti itu. Contoh kecil saja seperti penjaga tol. Sekarang penjaga tol jarang sudah dijaga oleh manusia. Sekarang sudah diganti mesin, tinggal tempel kartunya sudah bisa buka otomatis. Nah, jangan sampai nanti kita itu tergeser oleh mesin gitu loh. Jadi kita harus punya value sebagai human. Value itu karena mesin tidak akan punya value. Terus belief, kepercayaan, leadership. Karena kalau kita dibandingkan dengan mesin atau robot, nggak mungkin lah robot itu punya jiwa leader, jiwa belief atau value, kan itu hanya milik manusia. Mungkin terus selain itu komunikasi pasti jangan komunikasi, robot sudah mulai banyak yang pintar kalau dilatih. Tapi kita kan juga sebagai manusia harus punya seni tersendiri. Kayak misal pendekatan terhadap orang lain. Itu kan robot pasti, kalau robot kan tidak ada punya seni tersendiri seperti itu. Jadi ya approve lah your performance seperti itu di dalam dunia kerja, karena memang dunia kerja sekarang itu dibilang sulit itu ya sulit, dibilang banyak peluang itu ya banyak. Memang banyak. Memang banyak, tapi kan yang dipilih kan juga tidak sembarang orang, hanya orang-orang yang memiliki keunikan tersendiri. Mungkin dari mereka punya value apalah, value-nya. Apalagi khususnya buat teman-teman saya, tidak promosi, cuman ini pribadi saya sendiri untuk pengalaman saya sendiri. Saya bersyukur pernah belajar, pernah mengabdi pernah menimba ilmu di Universitas Darul Ulum Jombang, meskipun di luar sana banyak banyak gimcik gimmick oh ya
Gimik Gimik. ya. Berarti Anda fokus. Berarti Anda fokus malam ini. Oh, iya dong. Bagus, Saya bagus. fokus mendengarkan. Karena mulai tadi ya Bapak itu rokokan terus. Seolah-olah tidak mendengarkan saya. Kalian repot kalau sama psikolog beneran ya gini. Ternyata Ya, Anda masih terus. fokus, bagus lah. Oke. Oh, fokus saya fokus. Nah, Bapak itu ya alumni Undar juga ya. Wah. Iya dong. Bapak alumni Undar juga ya. Iya. Apa Meskipun lulus nilai-nilai yang telat. diajar? Iya. Bapak diajarkan apa oleh Undar Bapak? Diajarkan nilai apa oleh Undar? Atau budaya lah, kita tadi kan membahas budaya. Iya, yang paling asik itu sebetulnya menerima realitas, kemudian belajar memahami realitas, dan keep fight on that reality. Maksudnya kadang-kadang kita kan sering membedakan antara harapan dan realitas gitu. Sebagai manusia kita sering kan tidak bisa mengetahui mana itu perspektif realitas dan perspektif mimpi atau harapan yang semu itu tadi. Nah, teman ketika diundar, wah, Anda akan banyak dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang bisa jadi akan membuat Anda berpikir ulang itu mimpi-mimpi Anda. Apakah memang bisa dicapai dengan konteks realitas hari ini atau tidak? Nah, opsinya ada dua. Memang mereka yang mau survive dan fight for that dreams, or ya udah kamu mati aja ditelan sama keadaan dan realitas gitu. Ya itu yang paling keren menurutku ya kakak. Tapi nggak tahu sih sudut pandang Anda memaknai itu kayak gimana. Betul sekali. Apa ya? Kalau memang kita untuk survive, Undar itu adalah tempatnya. Cocok sekali. Jadi bagaimana dan kita tuh diajarkan bagaimana cara kita itu memikir independent thinking lah intinya itu. Bagaimana cara kita itu berpikir untuk bertahan hidup di sana. Bagaimana cara kita itu sukses meskipun dengan kondisi keadaan kampus yang seperti ini dan sebagainya. Dan di situ kita dari jarang orang yang mau kayak gitu kan Kak ya. Jarang mau orang tapi, yang punya kemampuan survive seperti itu kan. Betul. Dan kita harus ingat bahwa bukan perusahaan sih, permasalahan itu membuat kita menjadi lebih kuat, lebih lebih ulet lah dalam menghadapi sebuah masalah. Kenapa jadi belibet gini sih saya di depan kakak? Iya. Tenang, minum dulu, santai. Minum dulu. Saya puasanya malam. Puasanya saya malam. Oh, Anda berniat puasa malam ini. Oke, dan perlu diingat lagi bahwa di Undar itu memiliki 3 nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh universitas lain, apalagi di kita yang biasa kita sebut dengan Trisula. Kakak masih ingat nilai-nilai yang dianut oleh Trisula? Iya dong. Apa aja? Dong. 1, ada berapa? Ada 3. Oke. Ada 3 lah. Itu artinya udah itu Trisula. Itu ada 3. Iya, Trisula 3. Oke. Jadi kalau kita memaknai lagi dalam kehidupan kita itu, memang Trisula itu sangat sangat kita pergunakan. Trisula itu kalau di Undar itu ada 5 nilai-nilainya. Yang pertama, kita itu harus taat pada guru. Kita harus taat kepada. Kenapa? Di situ kan mengajar kita attitude kita terhadap guru, terhadap atasan ketika kita di perusahaan. Seperti itu. Bagaimana cara kita berbicara pada atasan, bagaimana cara kita menyela guru, seperti itu. Menyela guru dengan tetap menggunakan bahasa yang sopan, seperti itu. Terus tekun itu kalau kita diajarkan dengan ketekunan, meskipun diterpa masalah apapun kita harus tetap tekun belajar.
belajar untuk apa ya, menyelesaikan kuliah, mencari cara bagaimana kita tetap bisa belajar yang kondusif dalam keadaan yang Apapun. apapun lah pokoknya. Entah itu dalam keadaan genting, dalam keadaan tenang, atau dalam keadaan yang memang waktu baik seperti itu. Iya. Ya. Tuh. Yang ketiga, kita harus jujur. Kita harus memiliki kejujuran yang saya bilang tadi, value. Karena memang banyak orang pintar tapi banyak juga orang yang tidak jujur. Contohnya apa? Banyak orang korupsi. Terus itu sebenarnya orangnya cerdas-cerdas, dan mereka juga orang yang pintar-pintar, tapi mereka tidak memiliki kejujuran dalam diri mereka sendiri. Saya tidak bilang jujur untuk orang lain. Minimal lah kita jujur untuk dalam diri diri sendiri. Ya. Iya, Susah betul. itu kakak. Di sebagian orang susah itu. Sangat susah. Kita namanya manusia itu tempatnya belajar. Kita kan harus belajar sampai ke liang lahat seperti itu, sampai mati. Nggak ada istilahnya kita ketika lulus kuliah saja kita selesai belajar, ya tidak. Bahkan sampai kita mau mati pun kita tetap harus kita belajar. Seperti itu. Makanya kita minimal belajar dengan jujur dengan diri kita sendiri. Hal-hal yang memang bukan milik kita, misalnya hal kecil aja. Itu kan sehingga kita ketika ada menjadi seseorang yang penting dalam negara kita, itu kan kita pasti mengurangi namanya korupsi seperti itu, dan kita bisa mengembangkan, kita bisa bermanfaat untuk negara kita. Itu sih Kak. Yang lain sabar. Terus yang keempat sabar. Terus, satu lagi sabar itu susah Kakak ya. Manifestasi. Sabar sabar. Sabar, mau dibilang orang apapun tentang kita, mau dicemooh, dikecilkan. Kita kok selalu ketawa ya tentang sabar ya. Iya, sabar. Kenapa kita kok ketawa tentang sabar ya? Sabar itu hal sepele, tapi itu berat Kakak. Iya, bener. Nangis sampean. Terus dan pakai motor. Satunya yang satu. Ada lagi yang lebih penting, dan ini sangat susah, yaitu satu, ikhlas. Kita bisa sabar, kita bisa ketika kita dijahatin orang, atau kita adu domba, biasa dalam apalagi di dunia pekerjaan, saling gesek antara tim itu pasti. Cuman kita gimana caranya kita untuk bersabar, kita ikhlas, biarkan saja. Toh juga nanti ada Allah, ada Tuhan yang tahu gitu loh, yang mengadili semuanya. Kita mau dibilang apapun, kita mau dijelekkan bagaimanapun, mau digeser pun, mau dilengserkan bagaimanapun, di perusahaan tersebut, di tempat tersebut, jangan berkecil hati, karena bisa jadi ada tempat lain yang akan menerima kita, dan itu akan lebih berkah untuk kita kalau kita mau berpikir positif dan ikhlas menerima segala hal. Itu sih. Jadi banyak sekali nilai-nilai di Undar ini yang bisa kita terapkan di dalam dunia kerja. Saya baru sadarnya waktu saya kerja ternyata. Waktu saya ada di dunia di dunia yang real. Momen waktu itu kayak gimana? Banyak lah. Kepo. Ceritain satu aja dong. Ceritain satu aja. Ya misalnya kayak kita diadu domba dengan atasan. Kalau kita di sebuah perusahaan itu pasti kan ada beberapa oknum, beberapa beberapa oknum lah yang tidak suka dengan sistem yang kita bikin. Sehingga mereka biasanya bagaimana caranya tim HRD itu untuk menjadi pecah belah. Mungkin di kita ngomongnya iya bagus. Di belakang kita bisa jadi di atasan kita melaporkan bahwa kita menyebarkan atau menginformasikan sebuah keputusan seperti ini. Padahal kita tidak pernah membuat keputusan itu. Cuman sehingga kan kita menjadi gesek antara atasan dan juga tim yang lain. Itu kan juga membuat tim HR menjadi pecah, sehingga tidak fokus terhadap perbaikan sistem dan fokusnya hanya pada masalah. Dan
khususnya orang tim HR ini harus apa ya, diperhatikan lah, karena banyak pengalaman seperti itu. Itu sih Bapak, itu. Jadi kita itu harus apa ya, trust terhadap tim. Kalau Bapak tidak memiliki trust terhadap tim, ya kan terpecah belah. Iya dong. Apalagi Ya kan. Apalagi percaya diri itu harus dimiliki ya Bapak ya. Ya masa live kayak gini nggak pede Kakak? Oh iya bagus. Ya Iya. nggak usah salting itu Kakak, biasa saja. Iya, Banyak yang lihat ya loh enggak. ya. Iya makanya. Jadi kan ini kita ngobrol tentang profesi Anda yang dulu ya, di perusahaan korporasi besar lah, seperti itulah. Saat ini Anda bekerja sebagai SDM. lebih banyak menangani tentang problematika pendidikan ya. Ya pendidikan, ya problematika, ya pendidikan sih untuk saat Pendidikan ini. Ya, untuk saat ini pendidikan ya. Ya kalau di masa Terus, lalu tentang organisasi sih. Kalau di masa lalu kan tentang organisasi dan sistem korporasi ya kayak gitu. Sistemnya yang ada. Kalau sekarang kan ruang lingkupnya lebih kecil sebagai sebuah sistem ya. Apa menurut sampean ya? Apakah punya tantangan tersendiri juga kayak yang hari ini ya? Dan kira-kira kalau misalkan berada pada suatu sistem pendidikan, apakah juga sama pendekatannya dengan yang ada di korporasi? Kalau untuk pendekatannya itu lebih berat yang di dunia pendidikan sebenarnya daripada di perusahaan. Kalau di perusahaan kan kita apa ya, tidak sekompleks untuk pendekatan sendiri loh. Kalau untuk permasalahannya itu memang lebih besar di perusahaan. Resiko lebih besar di perusahaan. Kalau karena berhubungan dengan apa? Omset. Kalau di perusahaan. Profit ya. Itu ya di omset. Kalau di pendidikan berhubungan dengan manusia. Karena di pendidikan berhubungan dengan manusia, kita harus lebih hati-hati karena itu berhubungan dengan hati. Iya. Kalau kita sudah, hati itu kan lembut dan juga karakter orang kan berbeda-beda. Belum lagi karakter anak. Kita bisa memberikan antara karakter anak sendiri dan juga karakter orang dewasa. Mungkin kalau dengan orang dewasa kita akan lebih mudah lah untuk masuknya. Tapi dengan karakter anak-anak kita akan lebih hati-hati mulai memfilter bagaimana cara kita ngomong, cara kita bersikap kepada anak-anak, karena anak-anak itu akan coping kepada kita. Apalagi kita sebagai guru. Kalau bukan guru sih, ya pendidik seperti itu. Beda pendidik dengan pengajar. Kalau pengajar kan hanya mentransfer ilmu saja tanpa mentransfer karakter. Kalau mendidik itu kan kita mentransfer ilmu dan mentransfer karakter. Jadi secara garis besar sebetulnya lebih susah kan ya Kakak untuk di dunia pendidikan. Dan apakah bisa sistem di perusahaan itu diterapkan di dunia pendidikan? Ya pastinya berbeda lah Kakak. Mungkin berbeda, ada beberapa yang bisa tapi diterapkan. Ada beberapa yang memang bisa diterapkan. Organisasinya. Kayak training itu kan pasti bisa di dunia pendidikan maupun di dunia industri. Terus juga seperti kayak job analisis kayak gitu kan juga bisa. Kalau tentang organisasinya pasti bisa, tapi kalau tentang kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan kita terapkan di pendidikan itu jauh Kakak. Jadi kita memang karena kalau pendidikan itu kita harus lebih lembut, masuknya itu benar-benar lembut untuk merubahnya, karena memang karakter seseorang yang kita bidik. Kalau perusahaan itu kan sebuah omset yang kita bidik gitu. Bagaimana kita mencapai hasil lu kayak gimana, yang penting omset gitu ya. Naik, iya, itu bedanya Kakak. Jadi intinya di sini, iya sudah kayak kita simpulkan aja lah, intinya di sini saya
menarik kayak gini loh kakak, bahwa seringkali seorang pendidik itu tidak dihargai sebagai sebuah sosok yang memang sangat berharga bagi kehidupan seseorang gitu ketika mereka jadi guru gitu ya. Dalam konteks ini kan banyak gitu di lingkungan kita pendidik-pendidik yang mereka sudah meluangkan banyak hal, mengorbankan banyak hal juga, tapi masih dimaknai sebagai apa ya, individu yang tidak baik gitu loh. Kan ya kurang lebih seperti itulah, banyak hal-hal yang seperti itu. Tapi nah arah saya kan kami mau mengajak nih sama teman-teman sekalian, tolong dihargailah minimal apa pendidik-pendidik ataupun guru-guru dalam konteks memaknai mereka sebagai sosok yang memang mulia gitu, sebagai sosok yang memang layak dihormati kayak gitu. Itu simpulan dari saya. Kalau jangan keluar, woi. Kalau simpulannya dari sampean, monggo dari obrolan kita hari ini. Oke, kalau obrolan kita malam hari ini, jadi saya itu ingin menyampaikan bahwa kita sebagai seorang manusia, sebagai human, kita harus memiliki value. Kita memiliki apa ya, karakter yang memang itu bisa bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apalagi di dunia pendidikan, di pendidikan itu karakter itu sangat penting, apalagi untuk generasi muda saat ini, generasi bangsa. Dan di zaman modern kali ini kan banyak sekali semua itu tergantung pada gadget, sehingga kalau untuk mentransfer ilmu tanpa guru pun bisa dengan kita baca dan sebagainya, tapi untuk mendidik sebuah karakter seseorang, apalagi seorang anak yang pada dasarnya mereka hanya mengcopying dari siapa yang mereka lihat. Meniru ya kakak ya. Iya, copying itu kan meniru. Yang mereka lihat siapa, kayak gurunya atau orang tuanya seperti itu. Bisa jadi anak itu meniru, bukan meniru gurunya, tapi meniru orang tuanya ketika anak itu melakukan kesalahan. Jadi tolonglah jangan seenaknya saja kita menyalahkan para pengajar yang mereka sudah bekerja keras untuk mendidik putra-putri kita, seperti itu, Mas. Kita lihat sistemnya di sekolah itu bagaimana, seperti itu. Nggak mungkin lah di dalam pendidikan mengajarkan karakter yang tidak baik, itu tidak mungkin. Tidak baik. Itu. Seperti itu. Dan teman-teman, ini ada webinar. Tapi nanti aja tak sharekan pas waktu setelah ini. Yang jelas akan ada acara sama bareng om-om dan tante-tante senior nanti kakak, tanggal berapa itu, tanggal 20 Minggu tanggal 20 September ya. Ya nanti akan saya share. Anda ikut nggak? Iya, ikutlah. Oh, ikut. Ini fix jadi bu dosen atau enggak sih? Ya, jawabannya terima ada kasih. Di bawah ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu di obrolan kita selanjutnya. Dadah.